Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan hewan, materi jaringan saraf ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa jaringan hewan itu ada 4 macam ya, 4 macam, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jaringan saraf ya, jaringan saraf. Kita membagi-bagi menjadi 4 bagian ya pembahasan tentang struktur dan fungsi jaringan hewan ini, karena materinya cukup banyak. Jadi kita pisah-pisah menjadi 4 bagian video ya. Jadi kalau yang ingin mengetahui jaringan yang lain bisa dilihat di video yang lain. Kita mulai pembahasan tentang jaringan. Oke, jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang disebut sebagai neuron ya, dan serabut saraf. Jadi sel saraf itu namanya neuron. Jadi jaringan saraf itu kan yang namanya jaringan itu kan tersusun dari sel-sel ya. Nah, jaringan saraf tentunya tersusun dari sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron ya, berbeda dengan nefron. Nah, nefron itu di organ lain dari tubuh kita ya. Kalau ini namanya neuron. Neuron. Nah, satu neuron itu bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Ini satu sel saraf ya, satu sel saraf seperti ini. Ini satu sel, jadi sel ya. Ya, secara struktur sama dengan sel yang lain. Cuma ini bentuknya agak unik. Biasanya sel itu kalau tidak bulat atau kubus atau batang itu ya. Kalau ini bentuknya ada jeluran-jeluran seperti ini. Nah, memang khasnya sel saraf, sel neuron. Jaringan saraf berfungsi sebagai pengantar rangsang. Jadi fungsi jaringan saraf itu mengantarkan rangsang ya, rangsang. Jadi namanya makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari rangsangan, kemudian nanti merespon dari rangsang yang ada itu tidak bisa jauh dari. Nah, itu dilakukan oleh sel saraf ini ya, sel saraf ini. Kita ulangi, jaringan saraf berfungsi sebagai pengantar rangsang, yakni membawa rangsang dari penerima rangsang atau reseptor ke saraf pusat, kemudian membawa respon dari saraf pusat ke otot. Itu jadi menerima rangsang kemudian memberikan responnya gitu ya, itu melalui sel saraf ini. Itulah ini prosesnya, bagaimana rangsang diterima kemudian dibawa ke saraf pusat, kemudian bagaimana proses responnya di otot dan jaringan lain, itu lebih lanjut akan dibahas di sistem saraf ya, di sistem koordinasi. Itu ada di bagian lain. Yang untuk yang ini khusus hanya membahas tentang jaringan saraf saja. Jadi kita lihatnya strukturnya saja, struktur dan fungsinya saja. Sementara untuk mekanisme prosesnya ada di bab yang lain. Nah, seperti ini sel saraf itu seperti ini ya. Nah, ini organ indera, ini berarti ini menerima rangsang ya. Ini reseptor. Nah, ini reseptor nih. Ini dari organ indera itu yang macam-macam. Kita mengenal ada 5 ya indera kita itu. Berarti dari organ tersebut itu nanti akan terima rangsang ya, terima rangsangan. Rangsangnya macam-macam. Rangsangan itu kan macam-macam tergantung dari jenisnya. Ada yang rangsangan itu berupa zat kimia, ada yang berupa cahaya, ada yang berupa sentuhan dan lain-lainnya. Itu semua diterima oleh sel saraf. Nah, kemudian yang bawah ini efektornya ya, ini ke otot. Nah, nanti
akan muncul responnya. Di sel otot misalnya gerakan dan lain-lainnya. Gitu ya. Ini seperti itu. Ini adalah sel saraf. Itu yang melakukan itu adalah sel saraf. Nah, sel pembentuk jaringan saraf mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang ya. Tadi sitoplasma memanjang, jadi tidak seperti sel-sel yang lain. Tadi sudah kita singgung ya. Tidak seperti sel-sel yang lain, memang sel saraf itu sitoplasma memanjang. Memanjang, kemudian neuron itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu badan sel, ya, badan sel atau perikarion, dan prosesus atau penjuluran sitoplasma yang terdiri dari dendrit dan akson. Jadi kalau disingkat, neuron atau sel saraf itu terdiri dari badan sel, kemudian dendrit dan akson. Dendrit apa? Dendrit adalah serabut khusus yang bercabang-cabang yang berfungsi menerima sinyal dan menyampaikannya ke badan sel. Itu fungsi dendrit. Nanti kita lihat gambarnya ya, dendritnya di mana posisinya. Jadi fungsi dendrit itu menerima sinyal atau rangsangan ya, sinyal. Kalau sudah di saraf itu ya berarti namanya sinyal impuls ya, impuls rangsangannya itu, kemudian menyampaikannya ke badan sel. Kemudian akson. Akson itu apa? Akson adalah serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain atau menyampaikan respon ke organ efektor. Itu fungsi akson ya. Akson, jadi akson itu kan penjuluran sel saraf tadi ya. Nanti kita lihat gambarnya. Akson diselubungi oleh sel penyokong atau sel pendukung ya, namanya sel sekuan. Nah, ini kita lihat strukturnya sel neuron itu. Yang tengah ini adalah badan sel ya. Ini ada inti selnya, nukleus. Dendritnya itu di sini. Jadi penjuluran sitoplasma yang pertama yang seperti ini. Nah ini. Nah, ini namanya dendrit yang tadi berfungsi menerima impuls dari sel neuron sebelumnya, atau bisa juga dari efektor, dari reseptor gitu. Kemudian menyampaikan impuls tadi ke badan sel, jadi ke sini. Kemudian penjuluran yang kedua dari sitoplasma itu akson. Ini kita lihat ya, akson yang tengah ini. Terus ke belakang sampai ke ada namanya terminal akson. Terminal itu kan ujung, berarti ini ujung akson. Seperti ini. Nah, berbeda dengan dendrit, kalau dan akson itu biasanya lebih panjang ya, lebih panjang seperti kalau dendrit kan serabutnya pendek-pendek seperti ini. Nah, akson ini itu diselubungi oleh yang namanya selubung milin atau selubung milin ya. Ini selubung milin. Kemudian ada sel sekuan di situ, ada sel sekuannya ya. Di aksonnya itu yang berfungsi nanti untuk mendukung kegiatan akson. Di sela-sela selubung milin itu ada yang namanya nodus Ranvier ya. Nodus itu lekuan ya, seperti ini. Lekuan seperti ini. Jadi ternyata selubung milnya itu tidak memanjang terus seperti ini, tetapi ada terputus-putus di tempat-tempat tertentu seperti ini. Jadi ada lekuan-lekuan tertentu. Nah, kenapa seperti ini? Fungsi lekuan dengan adanya lekuan ini ya, itu nanti akan mempercepat rangsang berjalan dari badan sel ke terminal akson sini. Kenapa bisa lebih cepat? Karena nanti impulsnya itu seperti meloncat ya, dari satu tempat ke tempat berikutnya, seperti itu. Kalau tidak ada lekuan, maka impulsnya tadi hanya mengalir saja. Nah, tentu kalau meloncat lebih cepat daripada hanya mengalir. Itu fungsi adanya lekuan-lekuan di akson ya, di selubung milin itu. Oke, seperti itu struktur dari neuron itu ya, strukturnya seperti itu. Nah, ini struktur dari badan sel seperti ini. Isinya sama dengan sel-sel pada umumnya.
Jadi ada inti sel, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada ribosom, retikulum endoplasma, dan lain-lainnya ya, dan lain-lainnya. Ada mikrotubulis dan lain-lainnya. Itu sama. Ini pada ini yang dendrit tadi. Selanjutnya berdasarkan fungsinya, maka neuron itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama neuron sensori atau neuron aferen. Aferen itu A itu datang ya, yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari indera, organ indera ke saraf pusat. Saraf pusat itu ada 2, otak dan sumsum tulang belakang. Ya. Ini nanti lebih mendalamnya dipelajari di bab sistem koordinasi atau sistem saraf. Kemudian yang kedua neuron motoris atau neuron motor atau neuron eferen. Ini yang keluar ya, keluar dari, maksudnya keluar dari saraf pusat. Kalau tadi ini kan masuk ke saraf pusat ya, menuju ke saraf pusat yang aferen. Eferen itu keluar dari saraf pusat, berperan menyampaikan impuls dari saraf pusat ke organ efektor. Bisa otot tadi ya, efektornya itu, atau kelenjar atau seperti itu. Kemudian yang ketiga neuron asosiasi, ini penghubung ya, berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensori ke neuron motoris. Nah, jadi di saraf pusat ini banyak sekali asosiasinya ya, sebagai penghubung antara neuron sensoris dan neuron motoris. Itu 3 macam neuron. Nah, lagi untuk proses-proses fisiologinya ya, neuron-neuronnya itu lebih jelas nanti di bab sistem koordinasi. Oke, itulah jaringan saraf yang kita pelajari kali ini ya. Nah, memang hanya mempelajari struktur dan fungsi bagian-bagian saja. Saya kira itu. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.